Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Indah Paradila. Video berikut saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Itu tentang review jurnal berbasis elektronik. Jurnal yang pertama yaitu Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di DPM PTSP Kota Bandung. Lintas Jurnal, penulis Rindri Andewigati, volume vol.3, nomor 2, April 2022, tahun 2022. Latar belakang. Adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi, TIK telah mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi melalui penerapan SPBE atau e-government. Salah satunya dalam meningkatkan mutu pelayanan. Melalui inovasi ini diharapkan masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitan oleh hubungan birokrasi antar pemerintah. Pada pemerintah daerah, secara khusus inovasi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 368 sampai 390. Sedangkan pelayanan publik diamanatkan dalam Pasal 334 sampai 353. B. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan berbasis elektronik bisnis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPM PTSP Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tipologi inovasi, pelayanan publik, dan e-government. C. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui focus group discussion secara daring. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan inovasi berbasis elektronik di DPM PTSP Kota Bandung. Hasil dan pembahasan. Pertama, perubahan desain dan produk layanan perizinan hasil penelitian menunjukkan bahwa DPM PTSP Kota Bandung telah melakukan inovasi berbasis elektronik sejak tahun 2015, yaitu dengan hadirnya aplikasi berbasis website hi.u.bandung dan aplikasi smartphone yang yaitu Gampil pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa DPM PTSP telah melakukan inovasi sesuai dengan pendapat Suwarno tahun 2008 bahwa terdapat 5 hal yang perlu ada dalam suatu inovasi. 2. Pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikembangkannya USS pada tahun 2015 dan aplikasi Gampil pada tahun 2018 mencerminkan bahwa DPM PTSP Kota Bandung telah melakukan inovasi berbasis elektronik secara berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan primer kepada masyarakat dalam mengurus perizinan. Hal ini sesuai dengan tipologi inovasi kedua menurut Muluk tahun 2008 nomor 44, yaitu inovasi proses. Adanya inovasi berkelanjutan di DPM PTSP Kota Bandung menunjukkan bahwa adanya pembaruan kualitas yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. 3. Perubahan dalam menyediakan atau memberikan layanan perizinan dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi pelayanan berbasis elektronik dari DPM PTSP Kota Bandung, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan. Merujuk tipologi inovasi dari Muluk tahun 2008 nomor 44, inovasi pelayanan perizinan elektronik dilakukan DPM PTSP Kota Bandung telah memenuhi tipologi inovasi metode pelayanan. Perubahan pelayanan yang dahulu manual kini sudah berbasis elektronik dengan menggunakan platform website dan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. 4. Visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan baru masyarakat telah selalu berubah bentuk sektor masyarakat untuk berinovasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. Hal ini juga dapat dipahami oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung. Pelayanan perizinan yang baik akan berdampak pada perkembangan ekonomi. Masuknya investasi yang besar ke daerah tersebut yang nantinya diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi lokal. 5. Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka perubahan pengelolaan. Salah satu cara dalam melakukan inovasi di bidang pelayanan publik di Indonesia yaitu dengan digitalisasi pelayanan publik. Adanya digitalisasi pelayanan publik berpengaruh kepada standar operasi dan prosedur. Inovasi pelayanan perizinan publik yang dilakukan DPM PTSP Kota Bandung ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan berfokus pada usaha, deregulasi, dan debirokratisasi. Debirokratisasi merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil
yang dengan lebih cepat, dan deregulasi merupakan tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi aturan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penyajian data dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, inovasi produk. Terdapat salah satu inovasi yaitu pengantaran dokumen sampai ke pemohon. Hal ini merupakan hal baru yang tidak ada dalam prosedur sebelumnya. Dua, inovasi proses. Proses yang minim penggunaan kertas, terintegrasi, dan serba online memenuhi syarat tipologi inovasi proses. Tiga, inovasi metode pelayanan. Perubahan pelayanan yang dahulunya manual kini sudah berbasis elektronik dengan menggunakan platform website dan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. 4. Inovasi strategi atau kebijakan. Dikeluarkannya beberapa regulasi tingkat daerah sebagai payung hukum pelayanan perizinan online di Kota Bandung. Selain itu, rencana strategis terkait pelayanan perizinan online ini juga mengacu pada rencana strategis pemerintah yang lebih tinggi. 5. Inovasi sistem. Dengan penataan ulang dan memakai sistem elektronik, maka aspek tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas. Masyarakat merasa lebih mudah dalam mengurus izin dan mengakses informasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dilakukan melalui pelatihan. Kedua, mengevaluasi berkaitan dengan implementasi 10 kebijakan layanan di DPM PTSP untuk menjamin efektivitas implementasi 10 kebijakan layanan. Tiga, meningkatkan komitmen, integrasi, dan ketulusan dalam melaksanakan tugas dalam mendukung pelayanan di DPM PTSP Kota Bandung. Review jurnal yang kedua, yaitu yang pertama, latar belakang. Electronic government merupakan bentuk dari penerapan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Di Indonesia, inisiatif ke arah government telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. E-Kelurahan merupakan inovasi kelurahan berbasis elektronik yang mampu mengatasi kendala yang ada dalam kelurahan di Kota Padang, yaitu minimnya pegawai kelurahan dan kurangnya penguasaan dalam pelayanan kelurahan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi inovasi e-kelurahan, kendala dan upaya dilakukan dalam implementasi e-kelurahan pada kelurahan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Studi kasus di Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan pengabdian masyarakat dengan metode tatap muka secara langsung digunakan dalam penyampaian materi pelatihan dalam suatu ruangan hasil pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat terdiri di 11 RW 33 RT. Dari hasil pembahasan pertama, implementasi e-kelurahan di Kota Padang. Program e-kelurahan ini memiliki tujuan untuk mencapai pelayanan kelurahan yang prima dengan memudahkan pelayanan, otomatisasi dan transparansi pelayanan, serta mempersingkat proses pelayanan di kelurahan Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, terlihat betapa pentingnya efektivitas terhadap program e-kelurahan yang akan dirasakan oleh warga dan masyarakat setelah menggunakan pelayanan kelurahan. 2. Kendala dalam implementasi kelurahan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan program kelurahan yaitu kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat secara khusus sehingga masyarakat kurang puas terhadap program kelurahan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat belum memahami dan belum dapat memanfaatkan program kelurahan secara maksimal. 3. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala implementasi kelurahan dan penerapan program kelurahan. Tentunya terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kelurahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dari wawancara yang perlu dilakukan, adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, itu kelurahan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai program kelurahan. Baik itu sosialisasi kepada pegawai kantor maupun sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat secara khusus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan masyarakat terkait program e-kelurahan itu sendiri, sehingga nantinya penerapan program e-kelurahan bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Kesimpulan dan saran. E-Kelurahan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi yang monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintah di kelurahan. Aplikasi elektronik kelurahan diperuntukkan bagi kelurahan dalam mengelola data kependudukan. Dengan implementasi e-Kelurahan, maka pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat keterangan, surat pengantar, dan lainnya sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom.
Para peserta yang menghadiri dan masyarakat di Kelurahan Kampung Pondok mengikuti implementasi kelurahan dengan antusias dan maksimal, sehingga diharapkan mampu memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Kampung Pondok. Dengan adanya program elektronik kelurahan, diharapkan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang mudah, efektif, dan efisien. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.